nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Di malam yang sangat berbahagia rayanya, marilah badun-badun puja kita nyoba kepada Allah yang mana oleh Allah Ta'ala sampai di malam yang berbahagia rayanya. Allah lebih nikmat kepada kita nyoba berbagai macam nikmat berjuta rahmat. Namun di antara berbagai nikmat dan berjuta rahmat tersebut patut kita syukuri. Allah beri nikmat yang paling raya terkhusus kepada kita yang orang beriman, orang bertakwa, yaitu iman berislam. Allah akan menciptakan 7 lebih bunga tanpa gantungan yang terhiasi dengannya hijau pohonan dan birunya lautan. Menciptakan 7 lebih langit tanpa tameh dan bagaimana menghiasi berlipat bintang-bintang dan sinar bulan yang menyinari seluruh jagat raya. Ini patut kita syukur. Ini bagi bagian hanan wajib selalu bersabar kita yang menagi nikmat malam yang berbahagianya kepada Allah. Benar-benar kepada sang pemulai alam. Beliau merupakan rajanya para awliya, penutup para nabi dan pemimpin para rasul yang dilampu kepada kita yang berada di dalam sebut yaitu kesesatan. Gemai kita yang penuh kepada alam terang-terang berkenan dengan Islam wajib. Siapakah dia? Beliau mendapat gelaran daripada di sisi Allah, Habibullah, Nabi Mustafa, pilihan daripada seluruh Nabi. Dia adalah Nabi Muhammad baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai kepada Allah, benar-benar seluruh salam kepada al beserta sahabat beliau dan kepada seluruh alim ulama, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin dan ulama yang muktabar yang mendahului sirah di akhir permukaan Allah. Yang kami hormati abi beserta umi, walid dan bunda, dan kepada seluruh guru-guru yang menyempatkan meluangkan konten untuk mendidik bertanya, dan kepada seluruh dan kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Maka diangkat sebagai tema di malam yang berbahagianya, yaitu tentang tanda-tanda kiamat dan kejadian-kejadian sebelum kiamat. Kiamat merupakan sebuah hal yang pasti diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jadi bahwa kiamatnya dunia kabeh jatuh kiamat kabeh. Dan kiamat yang merupakan salah satu tanda daripada hancurnya alam semesta. Bahwa kiamat hari kiamat bertanya sebagai hamba yang paling mulia diciptakan Allah, yaitu tidak dapat kita melepaskan diri daripada kiamat. Sedangkan malaikat, sedangkan jin, setan, tumbuhan dan makhluk sekalipun tidak akan dapat melepaskan diri. Kenapa? Ini merupakan janji Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Muhammad ayat 18 Allah menjelaskan, "Fahal yanzuruna ila as-sa'ati aw ta'tiyahum baghtaah faqad ja'atuhum asratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikruhum." Apalagi yang mereka tunggu-tunggu melihat hari kiamat akan datang kepada mereka dengan cara tiba-tiba, sedangkan tanda-tanda yang telah datang, apalah gunanya penyesalan kepada mereka apabila hari kiamat akan datang kepada mereka. Para ulama bersepakat, para ijma ulama meletakkan sebuah pendapat berpegang katanya di zaman yang berbahagianya, zaman era globalisasi, nyokah ketemu ke dalam zaman yaitu fase akhir zaman. Pengerti kata, katanya merupakan makhluk paling mulia telah terjadi itu di dalam permukaan yang sebesar sejak ulang oleh Allah Ta'ala. Dunia dan dunia tempat kita dunia dan dunia tempat kita bersenang-senang, namun suatu saat akan diambil pulang oleh Allah Ta'ala. Masa kontrak dunia sebelum dunianya habis, Allah beri kepada kita berbagai macam tanda dihimpun dalam bagian tanda. Nah, kemudian dengan bagian surah, nah dengan bagian rusma, dan yang kelima kubra, kiamat yang paling baik. Salah satu daripada tanda kiamat yang paling
kecil ialah bukan dari Rasulullah Allah itu pun para sahabat. Ya Rasul, bukan tanda-tanda kiamat. Bukan dari Rasulullah. Kiamat akan terjadi sebelum sebahagian daripada umatku yaitu menunggu ada istiadat para Arab. Jika terkadang di antara puasa-puasa negeri dikatakan terkadang tunang di ada anak inang berbagai adat yang sesuai dengan adat guru-guru para berbagai baju yang sengaja Allah ini merupakan makanan pokok bagi manusia. Yang itu merupakan tanda kiamat kami Rasul. Namun wabah tanda kiamat terjadi zaman katanya sebuah tanda itu yang akan katanya tunggu-tunggu yang itu bahasan katanya di malam yang bahagianya. Yang pertama keluarnya matahari daripada arah barat, yang kedua keluarnya dampak, yang ketiga yaitu keluarnya angin yang berbau harum. Di dalam Al-Quran ayat surah Al-A'raf ayat 158 Allah menjelaskan hal yang menurunkan illa an ta'tiyahum malaikah aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'da ayati rabbika yauma ya'ti ba'da ayati rabbika yauma ya'ti ba'da ayati rabbika yauma ya'ti ba'da ayati rabbika la yanfa'u nafsan illa wus'aha. Yang artinya tidak lagi yang mereka nantikan malaikat yang akan datang kepada mereka mencabut nyawa mereka dan ataupun mereka menunggu ketentuan Allah, ketentuan daripada Tuhan mereka, ataukah menunggu daripada sebagian daripada tanda-tanda kedatangan Tuhan mereka. Kemudian pada mereka berkata kami menunggu dari Allah. Maka berkata menunggu pantai mendahulu daripada arah barat. Bedanya akan disaksikan bersama. Walau memang si hati akan tentu kepada katanya kontrak dunia akan habis. Rasul berpegang dalam sebuah hadis kiamat akan terjadi oleh Rasul apabila sebelah terbitnya matahari daripada arah barat. Sehingga kawannya matahari pantai daripada arah barat. Jadi akan saksikan bersama-sama bahwa matahari tersebut akan keluar daripada arah barat. Di sini tuh bedanya menyesali perbuatan katanya. Tayakun kepada Allah dan beriman tidak horonya. Tapi pada waktu itu iman tidak lagi berlaku. Apa tidak lagi berlaku? Kenapa? Hari kiamat habis. Akhirnya dunia sudah. Kemudian pada kiamat yang kedua, yaitu keluarnya dapat merupakan gelar mengenai itu asal Dabahul yang membawa Tuhan Nabi Sulaiman, yang membawa Tuhan Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman memutari seluruh alam dunia selama 60 tahun dan tugasnya memperbaiki kebenaran Islam. Bahwa yang terjadi perselisihan antara orang Islam dan orang kafir, mereka bertanya, tahu orang mukmin, tahu orang kafir. Bahwa yang berkuasa Allah Taala sebuah dabah membawa yaitu Tuhan Nabi Musa dan Tuhan cincin daripada Nabi Sulaiman. Beliau membawa selama 60 tahun masih di dunia untuk memberi cari kepada seluruh orang muslimin. Orang mukmin pada waktu itu diberi dengan berwarna putih diberikan gelar pertama dalam seluruh dunia. Sedangkan orang kafir adalah yang mengaku dirinya beriman diberikan hijab yaitu berwarna hitam ibaratkan langit yang menangkan terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang kedua, dabahnya sangat mengedepan seperti biasa. Nam memiliki bentuk kaki, berbeda ulai seperti ulai yang mau memiliki luka dua kok. Dan demi tempat usaha Nabi Sulaiman memberikan kepada kaum muslimin untuk membedakan sampai ini jumpa Allah. Lima ulama terjadi istilah pendapat di antara keduanya dabah. Daya juga dabah itu daripada Mekah yang menjadi kiblat katanya menau. Dalam kemudian dabah daripada Bukit Safa dan Marwah. Terjadi istilah pendapat. Namun yang jelasnya apabila telah keluar dabahnya merupakan zaman tidak lama lagi kita persiapkan secara kawan ibadah untuk tubuh agar kita dapat dibalas daripada hari kiamat. Dan bagi kita yang yang memiliki akal pikiran yang sangat jernih, pikiran yang sangat utuh, kita yang pikir ya. Berkat pikirnya hanya mengantar untuk kita menghadapi akhirat. Bahwa kita berada kiamat. Hatta begitu banyak kita yang berkorban dari ukut tuh orang ini. Alhamdulillah sedikit malaikat kewajiban. Dan tanda kiamat yang kedua itu diutus oleh Allah Taala asap yang berpengaruh. Bahwa manusia singa berbukti bintang-bintang yang belum kena hukum menutupi seluruh permukaan ini Allah utus yaitu asal al-harum yang asal menurut
besar ikut kepada Rasulullah. Kata cuma yang paling baik dia, yaitu keluarnya asap, dan asapnya sangat panas, lebih panasnya daripada api. Kemudian ditanya sahabat pada suatu kali dari Allah, yaitu untuk memberikan sebuah kewajiban sembahyang kepada Allah Taala. Sudah pun katanya sembahyang di nomor yang ini kalau jadi dia memang aslinya belum ragu tersebut berada di permukaan dunia merupakan tanda terima. Di dalam surah Al-Dukhan ayat 10 sampai 12 Allah menjelaskan Farakib jawatati masya'ud Tuhan mubin yang syannatu hada adabul alim Rabbana sir anna al-ba'idina tidaklah dari hari dalamnya langit membawa asal-asal yang sekali Tuhan meliputi seluruh umat manusia. Ini merupakan dengan sangat pedih. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku beriman pada hari ini. Aku beriman kepada Engkau, kepada iman waktu itu tidak lagi kepada Allah. Taubat itu. Ini merupakan tanda Tuhan. Bahwa aku asalnya datang kepada katanya, meskipun dewa kepada orang Islam, ada yang kepada Allah, ada yang takut kepada Allah, Allah Al-Quran hanya tinggal namanya, hanya tinggal kertas kosong yang tidak ada bekasnya. Ini merupakan tanda yang berbahaya. Maka sebelum kita beriman, boleh kita persiapkan diri untuk menjalankan kontrak dunia sampai habis. Mungkin waktu dengan menunjukkan mimbar yang sangat sederhana ini, kita ambil satu buah kesimpulan ataupun kesimpulan hidup di dalam dunia ini. Kiamat merupakan salah satu dari ketahan dunia. Setelah kiamat, persiapkan awal kita untuk menyerang datangnya kiamat. Kemudian menggunakan tanda dari kita kiamat muncul dari beberapa wilayah barat. Iman yang ada dalam dadanya membuka pakor kepada Allah. Dari asalnya, dipegang oleh Allah, asal tertutup oleh Allah Taala untuk menyebut diri orang beriman. Walaupun sudah tinggi darah iman yang ada pada diri mereka, mereka akan meninggal dunia dan hanya dengan orang takut yang ada tersebut sendiri. Dan bahwa mereka itu dapat